حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya mungkin hanya ingin mengokohkan dan menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Andi, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Falah ini. Luar biasa ini pemandangan yang sepertinya insya Allah kita tidak akan bahagia di dunia, tapi juga akan bahagia sampai ke akhiratnya Allah SWT. Ini sudah sinyal duduknya kita di sini, kita punya iman. Kalau bukan dorongan iman, saya yakin kita juga tidak akan datang ke tempat yang sangat mulia ini. Inisiasi dari Lembaga Pendidikan Al-Falah luar biasa, mengadakan acara silaturahim dari adik-adik kita, siswa SD, SMP, bahkan sampai SMA, bersilaturahim, mengadakan acara bersama, bahkan dibersamai oleh wali murid masing-masing dari semua jenjang ini. Saya jadi teringat, kalau kita pertama, saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada para ustadz dan ustadzah. Saya pikir tidak ada pekerjaan, amalan, perbuatan yang instan pahalanya daripada keterlibatan kita mengurus umatnya Rasulullah, anak-anak ini yang masih fitrah seperti ini. Ustadz dan ustadzah, terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, karena kebetulan saya juga di sini diminta oleh Pak Andi untuk menjadi bagian dari Dewan Syariah di Yayasan Masjid Al-Falah ini. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Dan jenengan wajib bersyukur, inilah pekerjaan yang sangat diridai oleh Allah SWT. Khairukum man ta'allamal ilma wa 'allama. Karena sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar ilmunya Allah, tapi tidak hanya belajar, tapi mengajarkan kembali. Dan jenengan semua para ustadz dan ustadzah ini pewaris para nabi. Saya jadi teringat bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika masuk ke dalam masjid seperti ini, ngelihat para sahabat ada yang salat, diapresiasi sama Nabi. Itu bagus. Kemudian ngelihat satu kelompok membaca Al-Quran, kata Nabi itu bagus. Ada lagi yang zikir, mengangkat tangannya berdoa, itu juga bagus. Yang salat terus-menerus juga bagus. Tapi ada satu kelompok duduk bersama, belajar dan mengajarkan. Kemudian Nabi mengatakan, aku lebih senang duduk dengan mereka ini. Coba lihat bahasa Nabi, bu'istu mu'allima. Aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru, menjadi seorang mu'allim. Jadi guru ini, ustadz ini dan ustadzah ini tugas yang sangat mulia. Bayangkan anak-anak
Apalagi tadi dikatakan oleh Ustadz Andi, ini lembaga dakwah yang juga berbasis pendidikan dalam bab ini. Karena yayasannya juga yayasan masjid. Dari masjid muncul sekolah ini. Dan jenengan mengawal ini semua. Setiap langkah dari rumah, saya yakin diangkat derajat kita. Langkah berikutnya juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan Ustadzah, saya sebelum kemana-mana karena ujung tombaknya sukses dan tidaknya dunia pendidikan ini berbanding lurus kepada Ustadz dan Ustadzah di lingkungan lembaga pendidikan ini. Mudah-mudahan jerih payah Ustadzah saya memahami, capek ngajar itu, bosan ngajar itu, tapi di balik capek dan bosannya kita ngajar ada pahala yang sangat besar. Jenengan sedang menjalankan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apresiasi saya yang paling dalam buat orang tua, buat wali murid. Luar biasa ini. Jenengan setelah menitipkan anak jenengan di tempat yang benar, yang tepat. Saya memahami betul, saya tahu betul apa itu Al-Falah, lembaga Al-Falah ini. Berpuluhan tahun sudah, legitimasinya di mata umat sudah jelas. Monggo lanjut terus. Saya hanya ingin menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang beriman, insyaallah kita semua orang-orang beriman. Dan keberadaan kita di masjid sudah jelas kita orang beriman. Walladzina amanu. Tapi ingat kata Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Kemudian suasana iman itu diikuti oleh anak keturunannya. Dengan iman yang kita rasakan ini. Saya memahami betul jenengan luar biasa setiap hari sibuk dengan urusan dunia kita. Di satu sisi Allah memberikan karunia kepada kita, generasi ini, anak-anak ini. Anak-anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong difahami betul Bapak Ibu, setiap anak yang Allah berikan kepada kita, Allah tahu betul kalau kita sanggup untuk memikul amanah ini. Ini anak, satu sisi karunia besar, tapi di sisi lain ada amanah yang sangat besar pula di hadapan kita. Karunianya apa? Kalau kita berhasil mendidik mereka, mengajarkan mereka, Bapak Ibu, tolong kita sadari. Pasangkan di benak kita, kalau kita berbicara sukses dalam kehidupan dunia ini, sebenarnya bukan sukses pribadi lagi. Sukses itu manakala kita bisa mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang birrul walidain. Anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang kemudian nanti ke depan berguna buat bangsa dan negeri ini. Utamanya buat agama yang kita cintai. Pastikan, jamaah sekalian, benak kita, pikiran kita tiap hari, anakku. Saya selalu mengatakan di mana-mana kalau kita bicara sukses bukan bicara sukses pribadi. Bukan sukses ilmu yang kita dapati. Bukan sukses harta yang sudah kita raih. Walaupun kita semua butuh akan semua itu. Tapi sukses yang sebenarnya di saat kita ada kepastian sebagai orang tua mampu mengantarkan anak-anak kita mendapatkan suasana iman sebagaimana apa yang kita rasakan. Alhamdulillah LPF Al-Falah ini menjadi wadah. Tapi sebenarnya tanggung jawab utama anak ini bukan sekolah, bukan guru dan bukan ustadzah. Ustadzah ini hanya membantu, mengawal, menyempurnakan. Tapi tanggung jawab utama itu ada pada orang tua kita. Bapak, apa kata Allah? Walladzina amanu. Orang-orang beriman. Tolong
jaga kualitas iman kita sebagai orang tua. Tunjukkan iman kita kepada anak-anak kita. Pastikan bahwa suasana iman, ibadah yang kita lakukan ini dicontoh oleh anak-anak kita. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian suasana iman yang kita punya ini, ibadah akhlak yang kita miliki ini dicontoh. Wattaba'athum, diikuti oleh anak-anak kita, oleh anak cucu kita, oleh generasi kita di bawah ini. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Nanti Allah akan mempertemukan kembali nanti di akhirat dengan anak-anak kita. Luar biasa ini. Dan ini pagi ini menjadi potret, mudah-mudahan ini bisa istiqomah, tadi dikatakan, bisa langgeng, bisa terus-penerus, tidak hanya pada kesempatan ini. Hari-hari kita adalah hari-hari iman sebagai orang tua. Pastikan Bapak, Ibu, kita harus jadi contoh di rumah. Kita ingin menjadikan mereka generasi yang berkarakter dan berintegritas di masa yang akan datang ini. Ini sangat berbanding lurus, mereka akan melihat bagaimana kita sebagai orang tua. Kalau kita gagal ini, jangan harap anak-anak kita ke depan akan cerah masa depannya dan memiliki karakter yang luar biasa. Sekali lagi, orang-orang beriman. Berarti Allah mengingatkan kepada kita, jaga iman kita. Jaga ketakwaan kita. Tunjukkan moralitas kita. So, kalau bicara iman, bicara ibadah. Bicara iman, bicara akhlak. Pertontonkan ibadah kita. Pertontonkan akhlak kita. Jadikan kita ini sebagai teladan bagi mereka ini. Dalam suasana iman yang kita miliki ini. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan amal jenengan, perhatian jenengan terhadap anak-anak kita ini. Percayakan di waktu pagi sampai menjelang sore itu kepada Al-Falah ini. Lembaga pendidikan Al-Falah ini. Insya Allah Ustadz dan Ustadzahnya dengan penuh totalitas kesungguhan, keikhlasan akan mengawal semua itu. Tapi tetap ujung tombak itu ada pada orang tua untuk menjadi contoh bagi mereka semua. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba. Dan setiap orang apa yang dia perbuat akan dijaga oleh Allah. Rahin, Pak. Rahin ini apa kalau bahasa kita? Tergadaikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyal muslimin. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Orang tua yang 24 jam pikiran kita nyambung dengan anak-anak kita. Seperti ini insya Allah. Nah tentu, coba lihat, saya juga tidak tersinggung bagaimana anak-anak kita capek, tidur. Ya itulah dunia anak-anak kita. Inilah Bapak yang nanti akan menggantikan kita semua. Anak-anak kita. Saya memahami betul capek. Saya memahami betul nanti di lapangan banyak situasi-situasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan putus asa akan rahmat-Nya Allah. Allah akan melihat kepada kesungguhan kita mengawal anak-anak kita ini. Saya sekali lagi, kalau kita bicara sukses, itulah sukses mengantarkan anak-anak kita. Pastikan Bapak setiap hari di benak kita, di pikiran kita, ya apa anakku ini? Bagaimana anak saya ini gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat apa itu? An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Balik lagi di jemaah sekalian. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah pada masing-masing kita orang tua ini punya perasaan takut. Kalau nanti di kemudian hari kita meninggalkan sebuah generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah komitmennya, dan lemah-lemah yang lain. Khafu alaihim, nanti kita merasa takut kepada mereka ini. Ini diingatkan oleh Allah jamaah sekalian. Diingatkan oleh Allah, hati-hati Bapak. Ya,
Banyak sekarang ini orang tua hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak sekarang ini orang tua termasuk kita, para bapak dan para ibu ini, sekali lagi, tolong, kalau saya mengatakan seharusnya bapak 60-70% pikiran kita ini anakku, anakku, anakku. Sambung terus komunikasi yang intens dengan Al-Falah ini, dengan ustadz dan ustadzah ini. Walaupun jenengan di kantor, jenengan di rumah, sambung komunikasi. Bagaimana anak saya ini? Apa yang ada pada orang tua ini pasti ada pada anak. Saya mengingatkan bahasa Allah Subhanahu wa taala, apa solusinya? Falyattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa di sini Bapak Ibu itu bukan hanya hablum minallah. Takwa di sini kalau bahasa Al-Qur'an, saya kalau sering suka membahas masalah ini, itu hablum minannas yang kedua disebut oleh Nabi, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Tunjukkan kita sebagai orang tua keakraban kita dengan istri kita. Saya kok tidak yakin kalau kita dengan orang tua bermasalah akan sukses mendidik anak-anak kita. Itu disebut oleh Allah bahasa takwa Nabi yang ini setiap Nabi memberikan ceramahnya, tausiahnya tidak pernah lepas dengan ayat ini. Di awal surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas ittaqu. Dan Allah mengatakan wattaqullah rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan pasangannya. Ini berarti apa? Sinyal dari Allah, takwa itu jaga kemesraan kita dengan istri, istri dengan suami, dan pertontonkan kemesraan ini kepada anak-anak kita. Punya misi yang sama, punya visi yang sama. Jenengan setiap masuk rumah, masuk surga. Anak rindu Pak, pulang dari sekolah, ingin cepat ketemu dengan orang tuanya. Inilah pendidikan karakter yang kita tanamkan buat anak-anak kita. Karena kita menjadi sekolah di rumah, ma'asyal muslimin. Dilihat sikap-sikap kita, cara komunikasi kita, diamnya kita, ibadahnya kita, baca Qur'annya kita, dipantau oleh mereka semua jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah? Wattaqullah alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Diulangi lagi oleh Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan rahim-rahim ini. Rahim yang paling asasi buat kita, anak-anak kita jamaah sekalian. Bapak, sampai di situ Allah mengatakan tasa'aluna bihi, di mana kalian memohon, meminta kepada Allah. Saya memahami betul. Saya kebetulan ini MC kita sering berkomunikasi dengan saya dulu. Saya di Suara Muslim ketika live langsung sering berbicara masalah ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati Bapak. Nanti saya merasakan sekali, saya kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, saya sudah mengkaji berkali-kali. Mungkin khatam berkali-kali. Seminar masalah parenting, seminar masalah pendidikan anak, di mana-mana saya terlibat. Tapi nanti siap-siap jenengan ada masalah anak yang tidak bisa diselesaikan oleh kitab yang saya baca, Pak. Tidak ada solusinya dalam kitab yang saya baca. Nanti sampai akan menghadapi satu problem masalah keluarga yang tidak dapatkan kita dalam apapun pula. Tidak bisa diselesaikan oleh uang kita. Tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah, alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, angkat tangan kita. Saya berani mengatakan zalim kita. Sebagai orang tua tidak berdoa sebagaimana doa, bahkan redaksi doanya untuk anak-anak kita dan keluarga kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sifat ibadur rahman itu, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah mereka-mereka yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulun rabbana hab lana min azwajina, karuniakan kepada pasangan kami ini, istri dan suami kami ini, wa dzurriyyatina, dan generasi kami ini, anak-anak kami ini, qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami. Perlu berlindung Pak, perlu minta kepada Allah. Sebab nanti sampean siap-siap akan ada masalah anak,
di luar nalar kita, Pak. Kok bisa begini? Walaupun sekolahnya sudah di Al-Falah. Kekuatan doa orang tua mainkan di sini, ma'asyil muslimin. Saya mengatakan tolong tiap hari dan zalim kita kepada pasangan masing-masing dan kepada anak kita kalau kita tidak berdoa dengan doa ini. Redaksinya langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saudara, inilah kita berbicara membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas di masa depan. Untuk adik-adik, saya tidak perlu menyampaikan, tidak akan mendengarkan omongan saya paham mereka sudah capek. Tapi yang paling penting bagaimana ustazahnya dan ustadznya dan kita orang tua kawal terus. Sudah Pak, serahkan selama di jenjang di jenjang persekolahan ini, pendidikan ini, serahkan kepada Al-Falah dari mulai pagi sampai menjelang sore. Tapi setelah itu mainkan peran kita. Jangan sampai satu hari jenengan tidak berkomunikasi dengan mereka. Waliyaqulu qaulan sadida. Itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus ada komunikasi efektif dengan anak-anak kita. Tanyakan bagaimana kondisi anak-anak kita. Akrablah dengan mereka. Kadang-kadang kita orang tua ini, saya pun sampai sekarang jamaah sekalian, saya dengan anak-anak saya, sekarang dengan cucu-cucu saya, kadang menjadi sahabat dengan mereka. Menjadi teman mereka, bahkan saya berguru dengan mereka, Pak. Sebagaimana mereka juga kadang-kadang menuakan kita, bangga dengan kita. Saya berharap semua wali murid di Al-Falah ini dirindu oleh anak-anak jamaah sekalian. Setiap dia pulang dari Al-Falah, ingin cepat pulang. Kenapa? Saya ingin berkomunikasi dengan orang tua saya. Kalau ini ada, saya yakin anak-anak saya semuanya akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Ketua Yayasan Pendidikan Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, Bapak Andi. Kemudian takmir masjid yang telah memfasilitasi luar biasa silaturahim ini. Yang paling utama saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Ya, selebar-lebarnya, setinggi-tingginya buat ustadz dan ustadzah semua yang ada di sini. Ya, direktur pendidikannya semuanya. Dan mudah-mudahan amal ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pula anak-anak kita semua yang ada di sini menjadi anak-anak yang qurratu ain, akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, menarik tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.